Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang penyebab keberhasilan dan penyebab kegagalan. Dalam kita menjalani hidup kita, berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan, itu akan selalu diperhadapkan bagi kita. Nah, dan saya percaya saudara, setiap orang merindukan keberhasilan dalam hidupnya, dan setiap orang rindu supaya kegagalan itu dijauhkan dari kehidupannya. Hari ini pun dalam segala aspek kehidupan saudara, saudara pasti merindukan keberhasilan dalam hidup saudara, dan biarlah kegagalan itu jauh dari kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara adalah seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, apa yang kita rindu untuk raih, tidak sejalan, tidak sesuai dengan bagaimana kita menjalani hidup kita. Sehingga selalu saja kita mau menuju ke satu tempat, ke kanan, tetapi jalan kita menuju ke kiri. Bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa sinkron, bagaimana tujuan kerinduan kita itu menjadi kenyataan kalau yang kita tuju ke kanan sedangkan kita jalan ke kiri. Itu yang seringkali terjadi, itu yang seringkali dipraktekkan oleh banyak orang dalam kehidupannya. Keinginannya banyak, keinginannya baik, keinginannya luar biasa, kerinduannya, visinya, tujuannya luar biasa, gol-gol kehidupannya luar biasa. Tetapi cara dia menjalani hidupnya, langkah demi langkah yang dia jalani, itu tidak sesuai dengan apa yang dia rindukan. Itu tidak menuju kepada apa yang dia rindukan. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah visi, adakah tujuan, adakah hal-hal yang rindu saudara capai dalam hidup saudara? Adakah perkara-perkara besar yang rindu saudara raih ke depan di dalam kehidupan saudara? Mungkin kita semua punya angan-angan, punya cita-cita, punya kerinduan dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara sedang berjalan ke sana? Atau saudara sedang berjalan menjauhi itu dengan cara saudara menjalani kehidupan saudara hari demi hari? Saudara, saat ini saya rindu melalui renungan firman Tuhan di malam hari ini, kita menyadari bahwa untuk menuju apa yang kita rindukan, untuk menuju keberhasilan, kesuksesan, kita juga harus melangkah dan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang seharusnya kita tuju, apa yang seharusnya kita jalankan. Dan itu yang rindu kita belajar malam hari ini saudara, bagaimana kita menjalani hari-hari kita untuk menuju hal-hal yang besar di depan, yang sudah saudara cita-citakan, yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12.
Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori dengan kerinduan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan ini. Saudara benar-benar memahami firman Tuhan, saudara benar-benar menghidupi firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Hizkia, Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Israel. Direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarnya dan tidak mau melakukannya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah Raja Hizkia, di mana di dalam kisah yang dicatat di sini saudara ada 2 peristiwa, ada 2 kejadian yang sangat bertolak belakang dalam kepemimpinan Hizkia, di mana kejadian yang pertama yaitu kejadian kejayaan, di mana Tuhan campur tangan atas kehidupan Hizkia dan kerajaan yang dipimpinnya, dan kejadian yang kedua adalah kejadian kehancuran. Kita lihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Ini satu peristiwa, satu masa saudara, di mana kerajaan Hizkia itu mengalami kejayaan yang luar biasa. Dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Dia mengalahkan Asyur yang selama ini menjajah mereka. Dia juga mengalahkan Filistin dan memusnahkan daerah-daerah mereka. Jadi ada masa kejayaan yang luar biasa yang dialami oleh Hizkia ketika dia memimpin orang Israel.
Dan saudara, itu terjadi di ayat 7 bagian pertama atau kalimat pertama dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Jadi yang memberi atau yang membuat Hizkia mengalami kemenangan yang luar biasa, mengalami kejayaan yang luar biasa saudara, itu oleh karena Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan kesuksesan dalam dia. Penyertaan Tuhanlah yang memberi kejayaan dan kemenangan bagi Hizkia dan kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Luar biasa ketika Tuhan menyertai saudara, perkara besar terjadi. Perkara yang luar biasa terjadi. Kemenangan yang luar biasa terjadi. Keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa terjadi. Dan saat ini saya pun menegaskan kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, bahwa saya dan saudara kita perlu penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jika Tuhan menyertai kehidupan saudara, maka segala situasi, segala keadaan bisa berubah. Tidak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan menyertai. Hal yang paling mustahil pun bisa terjadi jika Allah menyertai. Mujizat bisa terjadi jika penyertaan Allah nyata bagi kita. Ketika ekonomi saudara hancur, ekonomi saudara bisa bangkit lagi ketika Tuhan menyatakan penyertaannya atas hidup saudara. Jika hari ini saudara sakit, maka kesembuhan pun akan terjadi jika Allah menyatakan kehadirannya, dia menyertai saudara. Segala perkara bisa jadi. Apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika dia menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan sedang menyertai kita? Apakah penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita? Itu yang akan kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh Hizkia sehingga ada satu masa Tuhan menyertai kehidupannya dan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan luar biasa di dalam kerajaannya. Tetapi saudara, ada masa berikutnya masih dalam pemerintahan Raja Hizkia saudara, di mana dikatakan mulai ayat yang ke-9, dalam tahun ke-6 zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengupungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala pada sungai Habor, yakni sungai negeri Hozan, dan di kota-kota orang Madai. Di sisi lain saudara, ada kehancuran, ada kekalahan yang dialami oleh Israel dalam kepemimpinan Hosea waktu itu saudara. Dan kekalahan itu terjadi begitu parahnya. Kenapa? Oleh karena mereka, di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Jadi pada waktu itu saudara, kerajaan Israel terbagi menjadi 2, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Yehuda itu di bawah kepemimpinan Hizkia, sedangkan kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea. Jadi sebagai satu bangsa, ada satu masa, ada satu bagian, ada satu daerah di mana semua mereka sebenarnya umat Tuhan. Tetapi kerajaan Yehuda mengalami kejayaan luar biasa, tetapi kerajaan Israel mengalami kehancuran yang luar biasa. Mereka dihancurkan oleh musuh, mereka ditawan oleh musuh. Jadi saudara, kita mau belajar, kita mau melihat kenapa ada masa, ada bagian atau ada daerah yang mengalami kejayaan dari bangsa umat Tuhan, yaitu bangsa Israel sebagai satu bangsa, satu kesatuan, sekalipun pada waktu itu mereka terbagi 2. Tetapi kenapa ada yang mengalami kehancuran?
Apa yang menyebabkan kejayaan terjadi? Tadi kita sudah belajar. Oleh karena Tuhan menyertai. Dan apa yang menyebabkan kehancuran terjadi? Kita akan melihat satu persatu, saudara. Dikatakan tadi bahwa kenapa Hizkia mengalami kejayaan dan berhasil dalam memimpin Yehuda, saudara? Karena di ayat 7 dikatakan, Tuhan menyertai dia. Kemanapun dia pergi, maka segala yang dikerjakannya itu berhasil. Kerajaannya berhasil, kepemimpinannya berhasil. Ketika dia berperang, dia menghancurkan musuh. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan menyertai dia? Sehingga dia berhasil, saudara, dalam penyertaan Tuhan. Yang pertama yang kita lihat adalah di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Saudara, yang pertama yang dilakukan Hizkia dalam kepemimpinannya, dalam kerajaannya, sehingga ayat 7 dikatakan Tuhan menyertai dia dan dia mengalami keberhasilan, adalah karena dia hidup benar dan kepemimpinannya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia mencontoh Daud bapa leluhurnya, kata firman Tuhan. Dia hidup benar, dia memimpin benar, dan dia menghancurkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di kerajaan itu, di mana pada waktu itu masih ada bukit-bukit pengorbanan berhala, masih ada ular yang mereka sembah, ular buatan Musa yang mereka sebut sebagai Nehustan. Mereka masih menyembah berhala. Bangsa itu mengalami kesulitan seringkali karena mereka menyembah berhala, karena mereka menduakan Tuhan, karena mereka menyakiti hati Tuhan. Tapi begitu Hizkia bangkit, maka dia hidup dalam kebenaran, dia memimpin dalam kebenaran, dia membersihkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menyatakan penyertaannya atas kehidupan Hizkia, atas kerajaan yang dipimpinnya, dan Tuhan mengerjakan keberhasilan. Hari ini sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidupmu, maka engkau membutuhkan penyertaan Tuhan. Rindukanlah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya Allah menyatakan penyertaannya? Bukan sekedar kita merindukannya, tapi hiduplah dalam kebenaran. Dalam hal apapun yang menjadi profesi saudara, lakukanlah kebenaran di sana. Bersihkan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Seringkali saudara, yang menjadi masalah sehingga Tuhan tidak mengerjakan keberhasilan, sehingga Tuhan tidak menyertai adalah banyak orang kelihatan rohani di gereja, bahkan menjadi pelayan di gereja, tetapi dalam dunia profesi mereka tidak ada lagi rohaninya di sana. Kenapa? Semua yang tidak benar juga dilakukan di sana. Hal-hal yang melanggar firman Tuhan dilakukan di sana. Berbeda dengan Hizkia. Hizkia hidup benar dalam kehidupannya dan dalam profesinya, dalam jabatannya, dalam tanggung jawabnya sebagai raja. Dia juga melakukan apa yang benar, bahkan dia mencontoh bapa leluhurnya dalam memimpin, dalam melakukan kebenaran, dalam melakukan tanggung jawabnya. Dia mencontoh Daud. Jadi dia hidup benar, dan kemudian dalam pekerjaan dan profesinya juga dia melakukan kebenaran di sana. Dan bahkan dia membersihkan apa yang tidak benar dalam tanggung jawab dan profesinya, di mana sebagai raja adalah tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa itu hidup dalam kebenaran. Dan ketika dia lihat ada yang tidak benar, ada berhala-berhala di sana, dia bersihkan semuanya itu. Kalau kita rindu mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan saudara, hiduplah dalam kebenaran. Dan jangan hanya hidup dalam kebenaran dalam kehidupan pribadi saudara, tapi hiduplah dalam kebenaran juga dalam profesi dan tanggung jawab saudara. Sebagai apa tanggung jawab saudara? Saudara sebagai pejabat, hiduplah dalam kebenaran di sana dan bersihkanlah apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Dalam hal apa? Saudara berbisnis, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkan
praktekkanlah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam bisnis saudara. Dan bersihkan apa yang tidak benar di sana. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Apapun yang menjadi profesi saudara hari ini, saudara, hiduplah dalam kebenaran dan juga praktekkan hidup benar dalam pekerjaan saudara, dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam apapun yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara sehari-hari, praktekkan juga di sana. Saudara, alangkah menyedihkan beberapa waktu belakangan ini, beberapa peristiwa terjadi. Ada orang-orang Kristen yang mereka memiliki nama besar. Kenapa? Karena mereka pengusaha yang sukses. Kenapa? Karena mereka pejabat yang sukses. Tetapi belakangan ada beberapa orang Kristen yang ditangkap oleh karena mereka korupsi. Siapa mereka, saudara? Mereka adalah orang-orang yang begitu rohani kelihatannya, begitu sungguh-sungguh kelihatannya. Mereka bahkan terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Malah belakangan ini ada satu orang yang suka sekali untuk berkorban, saudara. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk banyak hal, tapi ternyata uang yang dikorbankan itu adalah uang korupsi. Bayangkan, saudara. Itu yang terjadi sehingga endingnya ditangkap dan berakhir di penjara. Dengar, Tuhan tidak akan menyertai apa yang saudara jalankan dalam kesalahan. Apa yang saudara jalankan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak akan menyertai bisnis saudara kalau saudara mempraktekkan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Yang ada mungkin sekarang semuanya masih baik-baik saja. Mungkin sekarang kelihatan saudara berhasil, tetapi pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi, saudara. Pada akhirnya kehancuran yang akan terjadi. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan, hiduplah dalam kebenaran dan praktekkan kebenaran itu di bidang pekerjaan saudara masing-masing. Maka saudara akan melihat Tuhan menyertai saudara dan Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana dia menjalani kehidupannya sehingga Tuhan menyertai dia dan Tuhan mengerjakan keberhasilan dan kejayaan dalam kepemimpinannya sebagai raja orang Yehuda. Di ayat 5 dikatakan, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang seperti Hizkia sebelum dia, dan tidak ada seperti dia sesudah dia. Raja-raja sebelum dia dan raja-raja sesudah dia, tidak ada yang bisa menyamai Hizkia. Artinya Hizkia ini punya kelebihan, lebih dari raja-raja sebelum dia, lebih dari raja-raja sesudah dia. Dan kelebihannya itu dalam hal apa, saudara? Dalam hal iman. Karena dikatakan ia percaya kepada Tuhan Allahnya, dan di antara semua raja-raja itu, baik sebelum dan sesudah, tidak ada yang seperti dia. Jadi dia menonjol, dia kuat, dia luar biasa dalam imannya, saudara. Tidak ada raja-raja yang bisa mencontoh dia baik sebelum maupun sesudah dia. Karena Hizkia itu orang yang sungguh-sungguh beriman kuat, beriman tangguh. Dalam dia melakukan tanggung jawabnya sebagai raja, dia sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat, saudara. Itu sebabnya Tuhan menyertai dia. Apakah yang bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kelebihan kita? Apakah kedudukan kita? Apakah kekayaan kita? Talenta kita dan sebagainya? Tidak ada sama sekali, saudara. Apapun tidak akan bisa membuat kita berkenan kepada Tuhan kecuali satu: iman. Hanya iman. Hanya oleh imanlah kita berkenan di hadapan Tuhan. Hizkia, Tuhan berkenan kepada dia bukan karena dia raja. Raja-raja sebelum dia pun adalah raja-raja. Sesudah dia masih banyak raja. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih seperti Hizkia. Kenapa, saudara? Karena imannya. Begitu banyak raja-raja, tetapi Hizkia itu spesial di mata Tuhan. Kenapa? Karena imannya yang kuat dan tangguh
di dalam Tuhan. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalani kehidupannya. Dia praktekkan hidup dalam iman, dalam dia menjalankan pemerintahannya sebagai raja. Saudara, hari ini apa yang Tuhan paling rindukan dari kehidupan kita? Iman dan keyakinan kepada Dia. Karena tanpa itu kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara rindu penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, hiduplah dalam iman, dalam segala situasi, dalam segala perkara. Dalam perjalanan kerajaan Hizkia juga saudara, tidak akan semuanya mulus. Akan ada gelombang atau grafik naik turun. Akan ada masa sukar, masa sulit. Ada masa senang dan masa yang baik yang dia jalani dalam menjalankan pemerintahannya. Tetapi dalam semua keadaan itu, firman Allah menegaskan bahwa dia beriman tangguh, dia beriman kuat, dan tidak ada orang sebelum dia dan sesudah dia memiliki iman seperti itu. Hizkia adalah orang yang hidup dalam iman dalam segala situasi. Saat ini saudara, sekali lagi, untuk mengalami penyertaan Tuhan, hiduplah dalam iman apapun kondisinya. Sekalipun saat ini situasi yang ada, kondisi saudara mungkin menghancurkan iman saudara karena saudara tidak paham kenapa ini bisa terjadi. Tetaplah bertahan dalam iman, tetaplah bangkit dalam iman. Saudara, saya mengalami satu pengalaman atau melihat satu pengalaman luar biasa di masa kecil saya, dan itu mempengaruhi hidup saya luar biasa. Di mana pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat sekali bapak saya mengalami sakit, di mana kakinya waktu itu mengalami seperti bisul, tetapi begitu parahnya, dan dibawa ke rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh, dan sampai betisnya hampir habis. Begitu parahnya, dia tidak bisa jalan, dia jalan ngesot begitu lamanya pada waktu itu. Dan dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah berobat ke dokter, tetapi penyakit itu begitu parahnya saudara. Dan sampai akhirnya pada waktu itu saya masih mengingat, begitu banyak orang akhirnya menyarankan kepada dia supaya dia berobat ke dukun. Orang-orang berkata di sana ada dukun yang bisa menyembuhkan penyakit seperti itu. Karena menurut orang-orang pada waktu itu penyakit yang dia alami oleh karena guna-guna. Tetapi yang luar biasa yang masih saya ingat sekali, bapak saya berkata pada waktu itu, saudara, kalau saya harus mati karena penyakit ini, biarlah saya mati. Saya tidak akan pernah berobat ke dukun. Itu melanggar, itu bertentangan dengan iman saya. Wow saudara, itu peristiwa, kalimat yang aku dengar yang sangat mempengaruhi hidup saya. Dan ketika ayah saya mempertahankan imannya, tidak lama kemudian dia mengalami kesembuhan total, saudara. Dia mengalami kesembuhan pada sudah sekian lama, sudah begitu lama dia sakit. Tetapi dalam keberadaannya ketika dia sakit itu, dia tetap bertahan hidup dalam iman. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, dan akhirnya Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi dia. Artinya di masa sulit pun tetap bertahan dalam iman, maka Tuhan akan menyatakan penyertaannya dan mujizatnya. Dan itu membekas bagi saya, saudara. Ketika saya menikah, saya mengalami satu situasi yang sulit juga, di mana pada waktu itu istri saya sakit. Dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan, tetapi kami terus berobat sampai 7 bulan malah pada waktu itu. Tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Malah pada waktu itu ada situasi-situasi, ada waktu-waktu tertentu begitu parahnya, padahal sudah 7 bulan kami berobat karena masalah paru waktu itu. Dan kemudian saudara, pada situasi yang demikian, karena saya merintis di desa jauh dari tempat kelahiran saya, sehingga tidak ada keluarga juga. Tetapi pada waktu itu kami membangun hubungan dengan tetangga-tetangga, karena saya masih dalam proses perintisan. Saya mendekati orang-orang. Ketika mereka melihat istri saya sakit, mereka mulai bilang, karena pada waktu itu kondisi di tempat saya merintis yang hari ini saya menggembalakan adalah daerah yang perdukunannya begitu kuat.
Sehingga pada waktu itu ada seorang ibu yang berkata, ada di sana dukun yang bisa menyembuhkan istrimu, berobatlah ke sana. Lalu saya bilang, saya ini pendeta, kalau saya membawa istri saya berobat ke dukun, siapa lagi yang tidak akan berdukun? Saya ini pendeta, kalau kami harus mati oleh karena sakit, biarlah kami mati, tetapi kami tidak akan pernah pergi ke dukun, kami akan mengandalkan Tuhan. Apa yang dia bilang, saudara? Dia bilang, dia masih sebenarnya mungkin di satu sisi niatnya baik. Dia bilang, jangan diketahui orang. Kita diam-diamkan saja, kan orang lain tidak lihat. Jadi menurut dia, berdukun tidak berdukun itu hanya menjaga orang lain. Nanti apa kata orang? Saya bilang, bukan masalah orang lihat atau orang tidak lihat, tetapi ini pertanggungjawaban saya dengan Tuhan. Saya harus menunjukkan saya orang beriman. Kalau saya mengalami sakit, kalau istri saya mengalami sakit, dan kami harus berkorban untuk hidup dalam iman, kami akan berkorban. Ketika saya menjawab seperti itu, saudara, mulai saat itu dia mulai marah kepada saya. Dia berkata, sombong sekali, sok sekali. Udah istrinya sakit parah begitu, masih susah dibilang. Itu yang aku terima pada waktu itu, saudara. Tapi saya ingat bapak saya waktu saya masih kecil, ketika dia sakit, orang-orang menyarankan dia berdukun. Dia berkata, kalau aku harus mati karena penyakit ini, aku akan mati. Biarlah aku mati, aku tidak akan berdukun. Dan itu juga yang kulakukan, saudara. Sehingga pada waktu itu kami tetap bertahan. Dan ketika istri saya batuk-batuk, mereka mengejek. Ketika istri saya batuk, mereka juga meniru dari jauh dengan gaya istri saya batuk. Bayangkan, saudara, pada waktu itu alangkah menyedihkannya situasi dan kondisi itu. Tetapi ketika kami bertahan, kami berkata, kami berdoa kepada Tuhan, kami duduk bergandengan tangan, kami berseru kepada Tuhan, dan kami berkata, Tuhan, kami akan tetap percaya kepadamu apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan pada situasi itu juga, saudara, saya bertanya kepada dokter, dokter, sudah 7 bulan kami berobat, kenapa belum ada perbaikan yang saya lihat? Apa yang harus kami lakukan? Lalu dokter ini berkata, siapkan uang, kalau tidak salah waktu itu sekitar 2 juta atau 2,5 juta, saya agak lupa. Dia berkata, siapkan uang. Lalu saya bilang, untuk apa, dokter? Bayangkan pada waktu itu saya dalam kondisi perintisan, saudara. Untuk makan saja saya ingat kami dan istri saya harus pergi ke pekan dan kemudian membeli ikan teri agak besar supaya bisa dibelah-belah, supaya cukup untuk makan kami 1 minggu. Karena kami tidak punya gaji, saudara. Yang kami hidup dari persembahan, dan waktu itu yang beribadah masih anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja. Bagaimana sudah bisa bayangkan persembahan mereka, jajan mereka lah yang mereka persembahkan. Dan kami akhirnya menggunakan itu untuk kami hidup. Dan kami beli ikan teri yang besar dan kami belah untuk cukup, saudara. Tapi waktu itu dokter berkata, siapkan uang 2 atau 2,5 juta waktu itu. Dan dalam keadaan yang sulit itu, saya akhirnya berkata kepada istri, kami berdoa, dan kemudian ada satu keyakinan tumbuh di hati saya bahwa kami akan berhenti berobat dan mujizat akan terjadi. Saya berkata kepada istri saya, kita akan berhenti berobat. Dan istri saya agak lama berpikir, tapi kemudian dia berkata, iya. Dan singkat cerita, saudara, Tuhan memberi petunjuk kepada saya apa yang harus saya kasih kepada istri saya. Dan waktu itu saya kasih dia jus wortel. Saya ketemu dengan satu buku dan saya membaca buku itu, apa manfaat jus wortel, dan akhirnya saya kasih dia jus wortel setiap hari, dan akhirnya semuanya semakin baik, dan dia disembuhkan total hari ini, saudara. Itu kejadian itu sekitar 15 tahun yang lalu. Hari ini dia sudah disembuhkan. Ada mujizat terjadi ketika bertahan hidup dalam iman. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, apapun situasi sulit yang saudara alami, ketika engkau menunjukkan engkau hidup dalam iman, engkau bertahan dalam iman, maka engkau akan lihat Tuhan menyatakan penyertaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan pada saat itulah orang-orang yang mungkin dulu merendahkan, mungkin dulu mengejek dan sebagainya, tetapi satu saat mereka akan melihat bagaimana Tuhan
membela kehidupanmu. Hari ini saya melihat orang-orang atau orang-orang yang sempat dulu memusuhi kami, hari ini mereka malah mengakui bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Jadi yang kedua, saudara, bagaimana sehingga Hizkia mengalami penyertaan Tuhan? Karena dia hidup dalam iman. Sekalipun apapun kondisinya, dia tetap menunjukkan hidup dalam iman. Dan tidak ada raja-raja yang pernah hidup sebelum dan sesudah dia yang memiliki iman seperti dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah dalam iman, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Di ayat 6 dikatakan, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang kepada perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Hizkia ini juga orang yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Dia melakukan perintah-perintah yang Tuhan beri kepada Musa. Dia menerapkan itu di dalam kehidupannya. Dia menjalani hidupnya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dia menjalankan kerajaannya berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai dia. Hari ini kalau saudara rindu penyertaan Tuhan, saudara, maka pahamilah firman Tuhan, hidupilah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, dan hidupi firman Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan saudara. Laksanakan dan terapkan firman Tuhan itu dalam profesi saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan menyertai kehidupan saudara. Saudara, itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, setiap hari renungkanlah firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan mengisi dan memenuhi hati dan pikiran saudara. Maka ketika firman Tuhan itu setiap hari mengisi kehidupan saudara, maka akhirnya secara otomatis firman Tuhan itu atau prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan menjadi konsep berpikir, cara berpikir, bahkan menjadi karakter dalam kehidupan saudara. Jadilah anak Tuhan yang konsisten merenungkan firman Tuhan dan hidupilah firman Tuhan itu. Sekali lagi saya menegaskan saudara, channel ini dibuat untuk menjadi renungan malam, supaya setiap kali saudara sebelum tidur, saudara merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan itu akan mengisi hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga membuat channel yang lain, yaitu renungan pagi saudara, renungan penyejuk jiwa. Itu adalah renungan yang dibuat untuk menjadi renungan anak-anak Tuhan sebelum bekerja di pagi hari. Supaya apa saudara? Karena saya rindu baik malam sebelum tidur merenungkan firman Tuhan, baik pagi sebelum bekerja merenungkan firman Tuhan. Begitu setiap hari, begitu terus menerus. Dan dengan demikian hidup kita akan diisi oleh firman Tuhan. Dan dengan demikian secara otomatis dalam kita menjalani kehidupan kita, maka kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Maka ketika kita hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan, di ayat 7 dikatakan, maka Tuhan menyertai. Puji Tuhan saudara, itu yang dilakukan oleh Hizkia sehingga Tuhan menyertai dia. Sedangkan kerajaan Israel waktu itu mengalami kehancuran. Di sisi lain kerajaan Israel mengalami situasi yang sulit, mengalami kebangkrutan, kehancuran saudara. Apa yang menyebabkan itu? Di ayat 12 dikatakan, oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, oleh karena mereka melanggar perjanjiannya, yakni segala perintah-perintahnya yang diberikan kepada Musa, hamba Tuhan itu. Mereka tidak mau mendengarnya, bahkan tidak mau melakukannya. Jadi di sisi lain kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Hosea mengalami kehancuran saudara. Mereka benar-benar hancur waktu itu oleh karena musuh. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau menghidupi perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa melihat kedua peristiwa ini, kedua kejadian ini. Di satu sisi Hizkia dalam kepemimpinannya di Yehuda begitu jayanya, begitu berhasilnya. Sedangkan di sisi lain kerajaan Israel begitu hancurnya. Hari ini kejayaan, keberhasilan diperhadapkan kepada saudara. Apakah saudara memilih keberhasilan, kejayaan, kesuksesan, atau saudara memilih kehancuran?
Tentu saja semua kita akan memilih kejayaan, keberhasilan. Tetapi apakah saudara menjalani hidup saudara menuju kepada keberhasilan dan kejayaan? Kita belajar dari Hizkia. Dia mengalami kejayaan, mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Kenapa saudara? Karena dia hidup benar. Bahkan dia memimpin Yehuda dalam kebenaran. Yang kedua, dia hidup dalam iman. Bahkan tidak ada orang yang beriman atau raja-raja yang beriman seperti dia. Dan yang ketiga saudara, dia hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyertai dia, dan penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupnya. Hari ini saya percaya saudara rindu penyertaan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Itu sebabnya hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam iman, dan hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami penyertaan Tuhan yang mengerjakan keberhasilan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sudah belajar firman-Mu bagaimana supaya kami mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami sudah belajar dari kehidupan Hizkia. Dia mengalami keberhasilan dan kejayaan dalam kehidupannya karena dia melakukan apa yang benar. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup dalam iman. Dia mengalami kejayaan karena dia hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, baik dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi, baik di tengah-tengah keluarga mereka, baik dalam profesi mereka, supaya mereka menjadi terang di sana. Dengan demikian Engkau menyertai mereka dan mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, hamba akan menopang dan mendukung mereka dalam berdoa. Dan sebelum kami berdoa bersama ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan dan nyatakan janji-janji firman-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli.
tetapi Engkau peduli kepada mereka yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama
Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa,
Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya.
Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa.
ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul segenap hati
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu.
mesbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mesbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta.